Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mewawancarai kepala sekolah dari SMA Taman Madya yang bernama Ibu Ida Agni dengan tema supervisi pendidikan. Dengan anggota kelompok kami yang bernama saya sendiri Muhammad Abi Hidayat dengan NIM akhir 33. Saya Nurrahma Fitri Ramadhani dengan NIM akhir 98. Saya Wanda Hamidah dengan NIM akhir 87. Saya Mina Astriana dengan NIM akhir 43. Mohon maaf jadi di sini kita sedang dalam tugas wawancara observasi tentang ini dari mata kuliah kami, yaitu manajemen pembelajaran biologi. Nah, mungkin untuk yang akan kita tanyakan ini berkaitan dengan supervisi pendidikan. Ini untuk pertama pertanyaannya kenalan dulu. Saya Muhammad Abi Hidayat, Bu. Biasanya dipanggil Habib. Saya Wanda Hamidah, biasa dipanggil Wanda. Saya Mina Astriana, biasanya dipanggil Wina. Wina. Oh, kelompok nih tugasnya. Langsung saja. Ini yang untuk narasumbernya mau guru biologinya atau kepala sekolahnya atau wakil kepala sekolahnya. Kepala sekolah, kalau saya kepala sekolahnya. Wakil kepala sekolahnya juga ada. Mau yang mana? Ibu sama ibu aja. Oh iya. Langsung ya seperti yang kita tahu, untuk setiap sekolah selalu ada supervisinya gitu. Nah, untuk di sekolah ini sendiri program supervisinya itu mungkin seperti apa? Kalau supervisi pembelajaran itu kita lakukan setiap semester. Supervisi guru itu setiap semester ganti satu kali, kemudian di supervisi itu ada supervisi atau telaah dokumen perencanaan, ada RPP, kemudian nanti observasi pembelajaran di kelas. Nah, itu biasanya kita jadwalkan dulu telaah RPP dulu. Nah, setelah RPP itu nanti kita lihat bersama-sama perencanaannya seperti apa. Nanti kalau ada yang harus diperbaiki, nanti diperbaiki. Kalau itu sudah fix RPP-nya, baru nanti observasi ke kelas pembelajaran seperti apa sesuai dengan perencanaan yang disusun. Nah, kita pedomannya dalam menyusun instrumen observasinya, instrumen telaahnya itu sudah ada dari pengawas pembina kami dari dari Balai Pendidikan. Instrumennya sudah ada dari pengawas pembina dari Balai Pendidikan. Instrumennya ada dua instrumennya, instrumen telaah RPP sama instrumen observasi pembelajaran di kelas. Itu supervisinya. Kalau tujuan
supervisi pendidikan di sini itu Ya, kalau tujuannya bukan untuk menjas atau melihat titik lemahnya, bukan. Tapi kita mau melihat kelebihan atau apa yang peluang yang bisa kita upayakan di kelas itu yang lebih menarik atau yang lebih diminati siswanya. Kalau kita tahu kan model pembelajaran kan ada banyak sekali ya, PL, ada discovery dan sebagainya. Nah, dari sekian model yang dibuat disusun oleh Bapak Ibu guru itu, mana yang paling efektif, mana yang paling diminati oleh siswanya, yang paling membuat siswa itu aktif itu di modelnya seperti apa. Kita lihat seperti itu. Setelah supervisi kan kita sharing. Oh, ternyata siswa itu model seperti ini lebih antusias, lebih aktif. Kalau modelnya ini mereka kurang aktif, partisipasinya kurang maksimal. Nah, itu bisa kita lihat dari situ. Jadi lebih sharingnya dengan guru-guru itu lebih ke situ. Jadi bukan melihat guru ini jelek atau tidaknya mengajar, tidak. Kita melihat karena pengalaman belajar itu kan siswa yang mengalami langsung seperti apa mereka berproses dalam belajar. Dan itu yang dilihat itu efektifnya itu pada modal seperti apa, pada interaksi yang seperti apa, supaya siswa itu ya tidak mudah jenuh, tidak mudah bosan. Misalnya penggunaan media juga lebih efektifnya media seperti apa. Apakah mereka lebih suka dengan audiovisual ataukah mereka lebih suka hanya dengan berdiskusi, ataukah mereka lebih suka dengan berdemonstrasi, apakah mereka itu lebih suka mereka yang presentasi langsung. Nah, itu yang dilihat di situ. Fungsinya supervisi itu seperti itu. Untuk dari pandangan supervisi pendidikan terkait yang model pembelajaran tadi kan beberapa siswa itu mesti beda. Ada yang suka belajarnya pakai model pembelajaran seperti ini, ada yang seperti itu, gitu. Beda kan. Itu kalau misalnya dari pandangan supervisinya itu bagaimana cara nyatukan itu? Kan soalnya kan kalau misalnya model pembelajaran dalam satu sekolah itu kan harusnya sama. Gitu. Ya, kita lihat karakteristik materinya juga. Materi kan misalnya materi A dengan materi B kan tidak bisa menggunakan model yang sama. Oh iya. Karakteristik materinya juga. Misalnya matematika pun misalnya pada guru yang sama kan ke setiap pertemuan tidak juga bisa menggunakan model yang sama juga. Misalkan ada materi yang memang butuh pengalaman secara langsung konkret, misalnya itu butuh metode model yang misalnya PBL. Kemudian mungkin ada materi yang memang seperti apa? Melihat pandangannya murid-muridnya gitu. Maksudnya gini, dalam satu kelas sama kelas lain itu kan beda. Terus ya karakternya beda. Terus untuk dari ibu sendiri untuk mengawasi anak-anaknya ini bagaimana? Kalau menonjol secara signifikasi tidak ya karakter itu paling tidak. Karakter perbedaan itu hanya di gaya belajar. Ada yang memang sukanya dengan membaca saja mereka sudah paham. Ada yang hanya mendengarkan dari tidak suka membaca kan juga ada. Tidak suka membaca, kadang kalau disuruh baca kan banyak yang kelewat juga ada, tidak teliti dan membaca. Tapi mereka hanya mau mendengarkan apa yang disampaikan, bisa juga itu. Kayak membuat perencanaan itu kayak misalnya perencanaan belajar FPP yang disusun, setelah mereka serahkan ke saya, terus saya tidak mengoreksi langsung, tapi saya undang dunia, yuk kita bahas FPP-mu. Kita bahas FPP-mu, jadi langsung kita sharing. Jadi ada juga kemarin tuh pernah yang buat FPP mengacu ke kurikulum 2013. Padahal sekarang kan sudah prinsip pembelajaran mendalam dan format itu beda. Itu saya kita bikin lagi karena sekarang kita sudah menggunakan prinsip pembelajaran mendalam, jadi bikin perencanaan yang mendalam. Jadi ulang lagi.
semuanya juga karena hari Selasa itu ada kegiatan ya, yang harusnya mereka merencanakan 90 menit ternyata tidak bisa sampai 40 menit 30 menit karena ada satu yaitu harus bisa improvisasi, harusnya tadi dirancang 30 menit bagaimana bisa cukup di waktu misalnya 40 atau 60 menit. Nah misalnya kita waktunya harus digunakan untuk misalnya kegiatan dadaan dari provisi dan sebagainya, tangannya situ yang bayar ke gurunya tangannya situ. Misalnya ada apa namanya, terus misalnya ada udah dibuat hari Selasa jadwalnya, ternyata observernya ada kegiatan dadaan. Harusnya kan mereka udah membuat perencanaan untuk hari Selasa dengan materi ini. Nah ketika ganti hari tentunya kan perencanaannya berubah, harus sesuai materi yang berikutnya. Harus siap. Itu kalau bagi observer itu bagi gurunya. Kalau bagi observernya tantangannya yang manusiawi juga, kadang guru itu mau ketika diobservasi membuat bagian mungkin, tapi pas pelaksanaan hariannya tidak mesti seperti itu juga. Ada seperti itu dibuat seideal mungkin hanya pas saat nah pas hari biasanya tidak seperti saat itu ya, ada manusiawi juga ya, diberi pengalaman belajar. Saya terakhir ada dalam beberapa tahun terakhir ini ada perubahan supervisi. Tidak mengikuti perubahan kurikulum pastinya. Kurikulum kita berubah terus ya, otomatis apa instrumen supervisi juga berubah terus. Misalnya kayak kurikulum 2013 instrumennya sendiri untuk sesuai dengan ajaran 2013. Kemudian masuk ke kurikulumnya dia tidak berubah, peningkatannya prinsipnya sekarang kan masuk ke prinsip pembelajaran mendalam. Itu instrumennya beda lagi. Jadi tentunya menyesuaikan dengan perubahan. Jadi supervisi itu tidak mutlak itu aja yang dipakai. Insya Allah. Iya, ambil kuliah biologi ya mau kemana ya kalau bukan jadi guru biologi? Kecuali jadi pengusaha ya. Oh, betul sekali. Kalau ada kegiatan apa itu dari bina, entah dari bina atau serseran dari mana itu kami ikut ke grup-grup. Yang itu silakan ikut. Kami fasilitasi meninggalkan apa, hanya meninggalkan berdua saja khususnya. Yang penting mereka mau berusaha mengikuti kegiatan-kegiatan untuk pengembangan profesi. Pastinya kegiatan itu kegiatan yang mendukung pengembangan profesi, bukan kegiatan di luar itu tuh. Yang mau melanjutkan studi, mau melanjutkan S2, S3 silakan, kami juga mendukung pastinya. Tapi misal ada gini nggak Bu? Ketika waktu mau melanjutkan studinya itu tapi si apa ya, guru ini tetap mengajar gitu. Selama dia masih bisa mengajar nggak ada masalah. Nanti jadwalnya kita sesuaikan dengan jadwal dia kuliah. Nanti kita ubah jadwalnya. Dia kuliahnya jam berapa, nanti ngajarnya di luar jam kuliahnya. Jadi bisa ditukar gitu jadwalnya. Ya memang agak gampang tapi bisa. Bisa ditukar.
Ada beberapa seperti itu, ada beberapa yang melanjutkan S2, tapi Bu nanti kalau jadwal saya udah keluar nanti saya jadwal ngajarnya berubah ya Bu. Bagaimana hasil supervisi guru sebagai dasar penyusunan program peningkatan kompetensi guru? Kalau supervisi itu setelah selesai supervisi kan kita sharing. Kebetulan yang supervisi yang semester ganjil ini belum selesai, masih ada beberapa guru yang masih belum, jadwalnya masih tertunda-tunda. Nah biasanya selesai, kalau sudah selesai semua, misalnya dalam acara cepat ataupun apa, itu kita sediakan waktu dan masih kita tayangkan video-video ya, kita bahas mana pembelajaran yang menonjol, yang antusias siswanya baik, aktif partisipasi siswanya tinggi, gitu, untuk kita bahas sebagai bahan acuan. Kita tidak memunculkan ini pembelajaran yang jelek, tidak, ini pembelajaran yang kurang baik, tidak, tapi yang kita munculkan adalah pembelajaran yang memang membangkitkan motivasi untuk guru-guru yang lain untuk melakukan pembelajaran yang lebih mengutamakan partisipasi siswanya. Supervisi itu biasanya itu kita sharing, kita untuk kita diskusi kekuatan dari pembelajaran itu yang lebih dominan, yang mana untuk meningkatkan partisipasi siswanya. Misalnya ada yang mengaksikan, mereka kan setiap guru kan ada komunitas MGMP masing-masing, MGMP musyawarah guru mata pelajaran tingkat kabupaten kota, dan fisika ada musyawarah MGMP sendiri, dari MGMP sendiri dan sebagainya. Nah kalau ada isu-isu terkini, misalnya ada perubahan-perubahan baru, biasanya nanti bisa didapati kegiatan MGMP itu lebih terupdate biasanya informasi di MGMP itu. Nah kami selalu mengingatkan aktiflah di kegiatan MGMP, karena di sana itu kan ada banyak sekali ilmu yang didapat, baik itu menyusun perangkat pelajaran, membuat media pembelajaran, membuat soal-soal membuat soal-soal yang bervariasi dan sebagainya. Itu semuanya dibahas biasanya di MGMP mata pelajaran masing-masing guru. Nah untuk kami tidak spesialkan guru A, guru B yang harus ikut sana gitu, tidak, semuanya harus ikut kegiatan MGMP, entah itu dia sudah profesional atau tidak. Profesional itu gimana sih ukurnya, gitu, kita nggak tahu yang ukur profesional tidaknya. Yang penting mereka disiplin ajar pada jam kerja dia ngajar, gitu, tidak banyak alasan untuk meninggalkan jam ajar. Menurut saya itu sudah profesional. Semuanya harus menyempatkan untuk ikut aktif di kegiatan ini, karena info-info terkait itu pada biasanya lebih cepat dan lebih dan di sana juga banyak menyelenggarakan workshop, seminar di MGMP masing-masing. Kita belajarnya ke sana. Ini di sana kita imbaskan di sini, kalau dalam forum rapat, diskusi, pembahasan hasil dari implementasi di situ. Ya mungkin Kan banyak mau tanya Pak. Saya namanya Bu Ida Arni, biasa ada yang manggil Bu Ida, ada yang manggil Bu Arni. Saya di sini kepala sekolah SMA Muhammadiyah Jepis. Saya di kepala sekolah ini tahun ketiga, tahun kedua ya, 2023 ya. Mulai saya 2023. Tahun ketiga, ini tahun ketiga. Mulai tahun 23
2324, terus 2425, ini masuk ke 2526. Ya, ini tanda kerja saya beri sekolah. Sebelumnya saya jadi wakil guru, sebelum sekolah wakil guru, sebelum wakil guru wakil satgas, terus pindah situ juga. Itu saya ngajar di sini sudah hampir 19 tahun kali ya. Saya di sini saya lama banget ya. Saya sampai udah kayaknya udah lama banget saya. Saya bukan orang asli Jawa, bukan orang asli Jogja, saya dari NTB. Oh, NTB. Nyasar ke sini, terus betah di sini. Ya, itu. Berarti Sama ya. Apa itu apa tadi? berarti Ibu ngajarnya tuh pelajaran apa? Matematika. Berarti sekarang Ibu sudah menetap di Jogja. Insya Allah. Allah. Ya nggak tahu ya besok pindah kemana kita nggak tahu ya. Iya. Saat ini di sini di Jogja. Berarti Ibu kalau boleh tahu di sini ngekos atau punya rumah? Ibu tuh kontraktor. Oh, kontrak. Kontrak sana, kontrak sini. Sama Bu. Iya, kontraktor. Jadi punya rumah banyak. Besok di sana, kadang nanti di sana, kapan lagi nanti di mana gitu. Rumahnya banyak. Istilahnya kontraktor ya. Kontrak sana, kontrak sini. Berarti Ibu di sini sendirian atau Saya sudah berkeluarga, ya sudah punya anak juga. Ya, saya menikah di sini. Menikah di sini. Ya. Sudah punya 3 putri. Ya, cukup gitu. Kalau dari karir menjabat berarti Ibu hanya fokus di sekolah ini aja? Ya, aku di sini aja. Kalau dulu pernah sih ngajar nyambi ngajar di tempat lain. Dulu awal-awal ngajar di sini tuh saya ngajar di bimbel juga, privat juga, terus rumah-rumah juga. Terus sebelumnya terus pernah ngajar di SMP Kemendaman pernah ngajar di SMA Taman Madya pernah ngajar di SMA SMK apa itu namanya yang di Ring Besar SMK apa ya? Pariwisata apa ya dulu, nggak lama di sana, pernah ngajar di sana juga. Terus pernah ngajar di mana lagi? Itu. Nah, setelah di sini dapat banyak ketugasan, ya dulu juga pernah dikasih jadi wakil sekolah, wali kelas, juga pernah jadi kepala program macam, akhirnya fokus di sini. Ini nggak nyambi di tempat lain. Terus setelah repot dengan baby punya anak, nggak ngeles lagi, nggak bimbel lagi, jadi waktunya buat anak-anak aja. Dan sekarang hanya di sini. Berarti Ibu sebagai kepala sekolah hanya fokus di sekolah ini? Nggak pusing saya kalau nambah sekolah lain. Sekolah ini aja udah pusing. Iya. Nah, kalau untuk materinya sudah cukup. Maaf Bu, lupa Bu, ya Allah. Ya udah, Winam. Mungkin sekian Bu pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu telah menyempatkan waktunya. Saya ini Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya videonya. Sekian hasil wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi tentang hasil wawancara kami terhadap Ibu Ida sebagai kepala sekolah dari SMA Taman Madya Jetis, Yogyakarta, yang bertemakan tentang supervisi pendidikan. Dengan anggota kelompok kami, saya sendiri, Muhammad Habib Hidayat, dengan NIM akhir 33. Saya Rahma Fitria Ramadhani dengan NIM akhir 98.
Baik, saya akan membacakan. Kami melakukan wawancara di SMA Taman Marga Jati Jakarta dengan narasumber kami, yaitu dengan Kepala Sekolah Ibu Ida Agni SPD NTB. Kami melakukan observasi dengan tema supervisi pendidikan. Yang pertama, ada pandangan umum Kepala Sekolah. Sesuai hasil wawancara, menurut Ibu Ida, sebagai Kepala Sekolah di SMA Taman Marga Jati, supervisi pendidikan itu penting buat membantu guru agar bisa mengajar lebih efektif. Beliau mengatakan, peran Kepala Sekolah bukan cuma sebagai pengawas, tapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan fasilitator supaya guru bisa terus berkembang dan memperbaiki cara mengajarnya. Kemudian ada langkah supervisi pendidikan dalam pelaksanaannya. Kepala sekolah biasanya menyusun jadwal supervisi setiap tahun. Kemudian melakukan observasi langsung ke kelas. Setelah itu ada diskusi atau obrolan pribadi dengan guru untuk membahas hasilnya. Semua catatan supervisi disimpan dan dijadikan dasar untuk perbaikan atau bimbingan selanjutnya. Kemudian di sini ada supervisi akademik. Menurut Ibu Ida itu kepala sekolah menggunakan supervisi klinis dan kolaboratif. Jadi setelah observasi, guru diajak diskusi bersama untuk menganalisis proses belajar. Kegiatan ini dilakukan 2 kali tiap semester. Penilaian fokus pada hal-hal seperti pengelolaan kelas, metode mengajar, serta keaktifan siswa. Selanjutnya ada pengembangan profesional guru. Setelah supervisi, kepala sekolah biasanya memberi umpan balik secara langsung dan menyarankan guru untuk ikut pelatihan atau workshop. Nah, sekolah juga punya program mentoring, di mana guru yang lebih berpengalaman membantu rekan yang lain. Hasil supervisinya dijadikan dasar untuk merancang program pengembangan guru di tahun berikutnya. Setelah itu, evaluasi dan tindak lanjut dari supervisor, yaitu setiap akhir semester hasil supervisi dievaluasi lagi. Kepala sekolah melihat apakah ada peningkatan kinerja guru dan hasil belajar siswa. Dari hasil itu biasanya muncul tindak lanjut seperti pelatihan lanjutan, ada juga pembinaan khusus atau perbaikan program sekolah supaya hasilnya makin baik lagi. Selanjutnya ada inovasi supervisi. Belakangan kepala sekolah juga mulai pakai teknologi digital buat supervisi. Contohnya pakai Google Form dan merekam kegiatan supervisi yang dilakukan. Dengan cara ini, guru bisa lebih mudah isi refleksi diri dan kepala sekolah bisa memantau perkembangan guru dengan cepat dan transparan. Kesimpulannya, dari hasil wawancara bisa disimpulkan kalau supervisi pendidikan di sekolah ini udah berjalan cukup baik dan terencana. Kepala sekolah benar-benar berperan aktif sebagai pembimbing dan motivator supaya kualitas pembelajaran di sekolah terus meningkat dan makin inovatif. Ini hasil dokumentasi kami saat wawancara di SMA Taman Marga. Baik, sekian presentasi singkat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.